Gemit Ebenezer Larantuka. Shalom. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita tadi sudah memulai ibadah kita dengan bernyanyi bersama. Sekarang saatnya kita untuk berdoa. Nah, Mama Novi minta adik-adik semua yang ada di rumah ambil sikap doa yang manis, duduk yang sopan, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan yang boleh terjadi saat ini. Berkatilah kami dalam sekolah minggu kami saat ini. Biarlah sekolah minggu kami dari awal ini, pertengahan sampai dengan berakhirnya ibadat kami, semuanya boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam peperangan ku menang.
Salam adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa. Saya harap adik-adik mengikuti apa yang saya ucapkan ya. Oke, baik, kita ambil sikap doa dulu. Kita ambil sikap doa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mencintai anak-anak, kami memohon kepadamu, berikanlah kami hikmat-Mu, supaya dengan hikmat-Mu, walaupun kami anak-anak, kami mampu mengerti apa mau Tuhan Yesus untuk kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan akan membuat kami menjadi anak-anak yang baik. Mari Tuhan Yesus, kami sudah siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami anak-anak siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kitab Matius. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, Salam. lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi, semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Berbahagialah setiap anak-anak Tuhan yang memberi telinga untuk dengar, beri depung hati untuk simpan firman Tuhan, dan berikan depung tubuh ini untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Salam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Salam sehat. Semoga semua terus diberkati oleh Tuhan. Nah, mengawali renungan hari ini saya mau tanya, di antara anak-anak, di antara adik-adik semua, siapa yang merasa dia pun diri anak-anak Tuhan? Siapa? Ayo silahkan jawab dalam hati, siapa yang menjadi anak-anak Tuhan? Bagaimana cara cari tahu dia adalah anak-anak Tuhan? Nah, berdasarkan Matius pasal 5 ayat 9 bilang begini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, jadi anak-anak Allah itu, anak-anak Tuhan itu adalah mereka yang suka membawa damai. Damai lewat mereka pun mulut, tidak suka memaki, tidak suka omong kasar-kasar,
Omongnya itu yang mendatangkan damai sejahtera. Omong bilang salam. Nah, membawa damai lewat dia pun sikap hidup. Tidak suka bakalain, tidak suka buat kasar dengan orang, tidak suka masparak orang, tidak suka bully orang. Nah, itu baru disebut anak-anak Tuhan. Dia harus menjadi anak-anak Tuhan juga di dalam rumah. Tidak suka membantah orang tua, rajin dan menolong orang tua. Dia membawa damai di dalam rumah. Nah, itu anak-anak Allah. Nah, kira-kira siapa yang sudah jadi anak-anak Allah? Siapa? Jujur, harus jujur. Siapa yang sudah jadi anak-anak Allah? Nah, untuk menjadi anak-anak Allah, hari ini kita bersyukur firman Tuhan datang dan menyapa kita. Kita bisa belajar ada dari 3 tokoh dalam cerita kali ini yang kita bisa belajar. Kita ikut dan kita tidak ikut. Ada 3 tokoh. Tokoh yang paling pertama. Tokoh yang paling pertama itu adalah Yudas. Yudas ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus. Ini seperti anak-anak Tuhan. Dia mengaku diri anak-anak Tuhan. Dia mengaku dia orang Kristen, tapi dia masih suka berbuku. Dia masih suka memaki. Dia masih suka bolos sekolah. Dia masih suka tidak suka belajar. Itu dia mengkhianati apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Yudas. Ciri utama dari Yudas itu adalah munafik. Nah, munafik. Yudas ini dia suka pencuri. Dia ini bendahara. Di murid-murid semua itu Yudas biasa yang pegang uang. Nah, dia suka pegang uang terus. Tidak ada yang dapat lihat dia pakai itu uang. Jadi waktu itu Maria dia meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Yudas bilang begini, coba itu minyak jual saja, terus uangnya bantu orang miskin. Padahal apa? Dia sengaja bilang begitu, padahal dia maksud kalau itu minyak sudah jual, dia bisa pencuri itu uang. Dia pun istilah kalau masa kini Yudas ini dia pun gaya itu tanda kutip main cantik. Jadi dia omong lain tapi dia buat lain. Di depan ini dia kasih tunjuk begini, di belakang dia buat lain. Itu ciri-ciri orang munafik. Dan anak-anak Allah tidak boleh, sama sekali tidak boleh meniru sikap orang munafik. Nah, ada contoh orang munafik begini. Biasa kalau di rumah itu bapak atau mama minta tolong kakak, tolong cuci piringnya. Mulai malas. Saya mau keluar. Atau iya tapi tidak buat. Biasanya dia itu begitu. Tapi tiba-tiba satu pagi begitu, dia bangun pagi-pagi, dia sudah cuci piring, dia sudah mulai sapu di dalam rumah, dia sudah mulai atur tempat tidur rapi-rapi. Dan mama, biasanya mama tahu, mama langsung bilang, tumben ini pagi ini anak ini dia rajin sekali. Mama langsung tahu dan mama bilang ini pasti ada maunya ini. Iya mama, beli ke saya HP baru dulu. Nah, ini ciri-ciri anak-anak munafik. Mau minta apa baru mulai dia guys tunjuk yang baik-baik. Nah, tidak boleh seperti itu. Anak-anak munafik itu juga nanti dia mulai berteman dengan dia teman. Nanti kalau dia sudah pergi ke teman yang lain,
dia mulai cerita di teman yang satu pun tidak baik. Itu ciri-ciri anak-anak munafik. Anak-anak munafik itu juga ciri-cirinya kalau di sekolah guru suruh apa dia bilang iya, pulang-pulang dia tidak buat itu, dia tidak belajar di rumah. Lalu kemudian datang ke sekolah dia mulai bilang saya sudah belajar. Nah ingat, bisa lulus dari sekolah itu karena belajar. Bukan hanya doa saja, tapi doa dan bekerja, belajar. Nah, sifat Yudas ini tidak boleh ditiru. Orang-orang yang biar dia main cantik tapi dia munafik, itu tidak boleh, anak-anak Tuhan tidak boleh tiru. Yang berikut, tokoh yang kedua adalah Petrus. Kenapa Petrus? Di dalam Matius pasal 26 ayat 51, di situ tidak kisah tahu namanya siapa. Tetapi di dalam Yohanes pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-10, di situ kisah tahu Simon Petrus, dia ambil pedang, dia hunus pedang dan dia potong hamba imam besar yang bernama Malkus. Itu ada di dalam Yohanes pasal 18 ayatnya yang ke-10. Di dalam Matius pasal 26 ayat 51, dia tidak kasih tahu siapa yang potong, siapa yang diputelinga kena potong. Tetapi di dalam Yohanes pasal 18 ayatnya yang ke-10 kasih tahu. Nah, Petrus, kalau Yudas dia pun main cantik. Nah, Petrus ini dia main kasar. Dia kasih tunjuk dia kekuatan. Dia kasih tunjuk ketika orang datang begitu, dia ambil pedang atau ambil parang, dia potong orang. Ketika dia menghadapi masalah, padahal Tuhan Yesus ada dekat-dekat dengan dia, dia tidak tanya dengan Tuhan Yesus, tapi dia langsung ambil keputusan sendiri dan dia main kasar, main kekerasan. Anak-anak tidak boleh tiru sikap ini. Walaupun Petrus itu adalah rasul dan dia itu orang yang baik, tapi ada juga sifat-sifat manusianya yang tidak baik. Dan sifat ini anak-anak tidak boleh tiru, yaitu kekerasan, kasar, amarah, dendam. Anak-anak Tuhan tidak boleh tiru. Terlebih di sekolah, ketika ada anak yang dia punya badan besar, dia punya kekuatan besar, dia harus melindungi yang lemah. Dia harus melindungi dia punya teman. Bukan dia jajah dia punya teman, bukan dia pukul dia punya teman. Nah, itu anak yang baik. Kalau anak yang tidak baik, dia tahu dia besar, dia pukul dia punya teman, dia kasar. Tidak boleh. Anak-anak yang baik adalah walaupun dia punya kekuatan, dia tahu dia ada kekuatan, dia tidak suka maki-maki dia teman. Begitu. Nah, karena itu kita harus belajar. Kalau mau melakukan sesuatu, harus berdoa dulu. Tuhan, kira-kira saya ini harus buat seperti apa? Tuhan, tolong saya supaya saya jangan kasar. Nah, seperti itu. Itu ciri-ciri dari anak-anak Tuhan. Nah, dan tokoh yang terakhir adalah tokoh yang membawa damai ke dalam dunia ini. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Biar orang bikin jahat dengan dia, biar dong datang rame-rame bawa dengan pentungan, bawa dengan pedang, orang banyak-banyak mau tangkap dia. Tapi anak-anak Tuhan Yesus, dia tidak takut. Dan dia juga tidak melakukan kekerasan. Dia tidak munafik. Dia tahu dia harus bawa damai. Dia tahu dia harus bawa keselamatan. Karena itu dia menunjukkan sikapnya yang bikin membawa damai. Dia tegur Petrus yang kasar. Dia bilang jangan, tidak boleh. Dan dia tegur Yudas yang munafik, kau tidak boleh munafik. Dan juga kepada orang banyak
Dia bilang, kenapa kalian mau datang tangkap saya? Saya setiap hari dengan kalian. Dia omong dengan nada yang penuh kedamaian. Karena memang itu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Apa tujuannya? Dia mau membawa keselamatan. Dia mau membawa kedamaian. Untuk siapa? Untuk Pak Pendeta, untuk anak-anak semua yang dengar firman Tuhan ini. Tuhan membawa keselamatan ke kita. Karena itu, supaya kita mendapatkan keselamatan itu, kita harus jadi anak-anak Allah. Sekali lagi, siapakah anak-anak Allah? Anak-anak Allah adalah mereka yang membawa damai. Jadilah anak-anak yang membawa damai. Jadilah anak-anak yang membawa sukacita dan salam Allah bagi semua. Bagi dia pun teman-teman, bagi dia punya orang tua, dia pun kakak adik, dia pun keluarga, bagi siapa saja. Nah, kalau anak-anak sudah jadi anak-anak yang membawa damai, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, percayalah Tuhan akan atur masa depan yang paling baik bagi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus mencintai anak-anak sekalian. Amin. Nah, adik-adik semua, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Semua duduk tenang, kita lipat tangan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sangat mencintai anak-anak, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi anak-anak. Saat ini kami semua datang mengucap syukur dan berterima kasih karena saat ini kami siap untuk memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan sudah berikan di dalam kami mau memberikan persembahan ini. Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati persembahan kami ini agar kami dapat pakai dalam setiap kegiatan sekolah minggu kami, baik di sini maupun dimanapun persembahan kami ini dapat digunakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk memberi dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan biarlah kami terus memberikan persembahan kami dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat berkat yang masih ada dalam tangan kami. Tuhan Yesus, mari Engkau terus memberkati apa yang ada di dalam kehidupan kami, juga dalam kehidupan orang tua kami, agar kami dapat pakai untuk keperluan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami memberikan persembahan. Mengampuni salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak pernah diduga, tak pernah di hati.
Adik-adik terkasih, mari kita berdoa bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita ambil semua sikap doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mencintai anak-anak, kami mensyukuri hari ini ada hari baru bagi kami. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, keceriaan, kesehatan. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran-Mu, firman-Mu. Kami sebagai anak-anak, kami mohon Tuhan kuatkan kami, supaya kami bisa menjadi pembawa damai, kami bisa menjadi orang-orang yang mengikuti teladan Tuhan Yesus, tidak menjadi anak-anak yang munafik, tidak menjadi anak-anak yang kasar, yang suka dengan kekerasan. Kami mau Tuhan bimbing kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tua, anak-anak yang menghormati orang yang lebih tua, anak-anak yang mampu menghargai semua orang, anak-anak yang membawa cinta kasih dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sekalian, walaupun dengan online, terpisah satu dengan lainnya, tetapi kami berterima kasih. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk mengikutinya. Kuatkan kami semua Tuhan, anak-anak ini, supaya kami bisa terus berkarya di usia kami. Kami bisa membawa keceriaan dan kebahagiaan di usia kami ini. Biarlah setelah kami mengikuti ibadah di pagi ini, kami menjadi anak-anak yang betul-betul meneladani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membawa semua orang yang kami cintai, orang tua kami, semua orang yang kami sayangi. Tuhan memberkati mereka, memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberikan kepada mereka umur yang panjang. Tuhan mendengarkan pergumulan-pergumulan kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Di pagi ini sebagai anak-anak kami berdoa untuk pendidikan kami. Tuhan memberkati, terangi akal pikiran kami, supaya betul-betul kami belajar, betul-betul kami menjadi anak-anak yang terdidik. Dan kami percaya dengan jalan itulah Tuhan akan mempersiapkan bagi kami masa depan yang paling baik. Kami percaya Tuhan Yesus menyayangi kami anak-anak. Dan Tuhan Yesus akan mempersiapkan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua guru-guru kami, pengajar-pengajar kami yang masih terus memberikan yang terbaik di dalam pelayanan. Tuhan kuatkan mereka semua. Tuhan memberkati mereka semua. Kami berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kami percaya Tuhan akan melindungi, menjaga kami semua. Kami merindukan kebersamaan kami untuk berkumpul bersama-sama, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Tetapi sebelum itu semua terjadi, kami percaya Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan membersihkan segala virus penyakit. Sehingga pada saat yang terindah, waktunya Tuhan, kami semua anak-anak bisa berkumpul kembali, bercerita, bersukaria, memuji, membesarkan nama Tuhan di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, setelah ini kami akan selesai, kami akan mengakhiri ibadah kami. Tapi kami mohon Tuhan menjadikan kehidupan kami anak-anak ini menjadi ibadah kami yang sejati tiap-tiap hari. Sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami mohon kiranya anugerah dan selamat, kasih yang begitu besar dan sempurna, dan juga tuntunan dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai kami sekalian ini, mulai dari saat ini kekal hingga Tuhan Yesus datang kembali. Amin.